Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Hasan. Saya merupakan mahasiswa di kampus IAIP Persis Garut dengan nomor induk mahasiswa 2022022178. Dan saya merupakan mahasiswa di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Ustadz Imam Sofyan MPD. Jadi insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang perbandingan sistem pendidikan di negara kita Indonesia dan juga Arab Saudi. Yang pertama yang akan kita bandingkan adalah dari segi akses dan inklusivitas. Di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program wajib belajar 12 tahun ya. Jadi sekurang-kurangnya anak Indonesia itu harus sekolah minimal sampai SMA lah. Nah, gitu. Jadi pemerintah itu sedang mengusahakan itu. Tetapi walaupun demikian, sebetulnya menurut data tingkat partisipasinya memang tinggi, tetapi masih ada kesenjangan atau perbedaan mengakses pendidikan antara orang kota dan orang desa. Jadi misalkan orang kota itu cenderung lebih mudah mengakses pendidikan ketimbang orang yang ada di daerah begitu. Nah, di Arab Saudi ini menyediakan pendidikan gratis di semua jenjang dari mulai SD sampai perguruan tinggi, dan sekarang itu Arab Saudi sudah melakukan reformasi ke inklusivitas, maksudnya menerima semua kalangan. Mereka sudah menyediakan pendidikan khusus disabilitas, juga sudah menyediakan pendidikan khusus perempuan, bahkan ada universitas yang khusus untuk perempuan. Yang kedua yang akan kita bandingkan adalah dari dasar dan tujuan. Di Indonesia, sistem pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuannya membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia, serta cinta tanah air. Ya, jadi di Indonesia itu sangat seimbang antara akademik dan juga akhlaknya atau moralnya. Di Arab Saudi, sistem pendidikan berbasis syariat Islam dan Al-Quran sebagai sumber utama. Tujuannya membentuk muslim yang taat, berkontribusi pada masyarakat Islam global. Karena memang Arab Saudi ini tujuannya atau fokusnya itu dominan kepada pendidikan agama Islamnya. Terus dari segi kurikulumnya, pertama, fokus utama Indonesia itu keseimbangan antara pengetahuan umum, keterampilan, ya, dan juga nilai-nilai Pancasila. Terus di Arab Saudi fokusnya adalah penekanan besar pada PAI dan bahasa Arab disertai saintek. Terus pendekatannya di Indonesia tematik dan juga kontekstual, atau bisa juga kadang holistik begitu, atau holistik, tematik, kontekstual. Di Arab Saudi itu masih tradisional religius, di mana guru masih berperan sangat tinggi ya, begitu pendekatannya. Nah, ada mata pelajarannya. Bahasa. Nah, ini sekarang mata bahasa. Di Indonesia belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Inggris, dan lebihnya adalah ada bahasa daerah. Jadi kalau misalkan di Jawa itu anak-anak Jawa selain mereka belajar Inggris, bahasa asing, terus belajar bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu, mereka juga belajar bahasa Jawa. Begitupun di Sunda, ada belajar bahasa Sunda. Di Arab Saudi bahasa yang mereka pelajari tentunya bahasa Arab sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Inggris belajarnya mulai dari kelas 4 SD. Terus matematika dan sains di Indonesia ini lebih unggul karena diadopsi dari standar internasional, sudah luar biasa. Di Arab Saudi terus mereka meningkat. Dari segi sejarah di Indonesia
mereka ada belajar sejarah Indonesia dan juga PPKN. Di Arab Saudi ada sejarah Islam dan sejarah bangsa Arab. Nah, dari pelajaran agamanya di Indonesia ada pelajaran PAI yang cenderung lebih sebentar ya. Hanya 1-2 jam saja per minggu. Sedangkan di Arab Saudi itu bisa 5-6 jam per minggu. Terus dari segi digitalisasi di Indonesia meningkat pasca COVID-19 yang mana tidak bisa banyak bertatap muka. Di Arab Saudi pemerintah sangat aktif mendorong e-learning. Terus kurikulumnya berbasis kompetensi. Adanya sekarang kurikulum Merdeka ya, menekankan pada profil Pancasila juga. Nah, di Arab Saudi mereka pembelajaran berbasis hasil atau outcome based education. Terus struktur dan jenjang pendidikan. Tingkatnya prasekolah di Indonesia ada PAUD, TK, TPA. Itu mereka mulai dari 4-6 tahun. Di Arab Saudi ada Raudhatul Atfal atau Riyadul Atfal 4-6 tahun juga sama. Terus pendidikan dasar ada SD 6 atau 7-12 tahun atau lamanya 6 tahun. Di Arab Saudi ada Al-Marhalah Al-Ibtidaiyah sama masa lamanya 6 tahun. Terus menengah pertama SMP ini 3 tahun lamanya. Kalau di Arab ada Marhalah Mutawasitoh sama 3 tahun lamanya. Terus menengah ke atas kita ada SMA, SMK, MA sama lamanya 3 tahun. Di Arab Saudi ada Al-Marhalah Tsanawiyah sama 3 tahun. Jadi marhalah Tsanawiyah di Arab Saudi itu sama dengan madrasah aliyah di Indonesia. Terus perguruan tingginya ada S1 lamanya 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3-5 sama di Arab Saudi juga. S1-nya 4 tahun namanya Baccalaureus, Bachelor. Nah, kalau S2-nya itu Magister, S3-nya Doktorah. Sama masanya lamanya dengan kita. Terus ada khusus dan keagamaan. Di kita ada MI kalau untuk jenjang dasar, ada MTS, terus pesantren juga itu di bawah Kemenang. Nah, di Arab Saudi juga sama, ada yang khusus seperti Madaris Tahfiz Al-Quran, ada Ma'had Dini. Nah, itu juga sama, itu dari struktur dan jenjang pendidikan. Terus 5 anggaran pendidikan. Di Indonesia sumber anggaran pendidikan itu bersumber dari pendapatan negara atau APBN senilai 20% sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penyalurannya melalui BOS, sertifikasi guru, ya adanya MBG sekarang, terus adanya beasiswa KIP, LPDP. Di Arab Saudi sumber pendapatannya itu dari pendapatan minyak, ya pendapatan negara, penjualan minyak dan gas. Penyalurannya sama, adanya bantuan operasional sekolah, tunjangan guru dan dosen, dan bahkan di sana itu ada tunjangan kesehatannya dan juga ada tunjangan tempat tinggalnya. Itu kesejahteraan gurunya. Nah, itu anggaran pendidikan. Nah, sekarang kesejahteraan guru. Di Indonesia ada 2 jenis, satu ada yang PNS, 2 ada yang honorer. PNS itu kisaran gajinya 3-5 juta sesuai dan tergantung masa dan golongannya, masa lama kerjanya dan juga golongannya. Sedangkan honorer ini sangat minim sekali ya. Ada yang 100.000 per bulan sampai 1 juta saja per bulan. Di Arab Saudi ini sangat sejahtera ya mereka, pendapatannya kesejahteraan gurunya di Arab Saudi itu sampai 144.000 real per tahun atau setara dengan 600 juta per tahun, sama dengan 30 juta per bulan. Nah, itu sangat sejahtera sekali ya. Nah, tadi penyalurannya
yang anggaran pendidikan itu untuk tunjangan dosen. Nah ini gaji mereka, yaitu ada tunjangan kesehatan yang juga tunjangan tempat tinggal. Terus kita lihat dari output atau lulusan. Pertama, lulusan sekolah menengah di Indonesia sangat tinggi, tetapi tidak semuanya melanjutkan ke universitas. Jadi misalkan lulusan SMA-nya itu dikatakan misalkan 100. Nah, yang masuk perguruan tinggi paling hanya 10-20 orang gitu, atau 30 orang. Di Arab Saudi emang lebih kecil dari Indonesia secara jumlah, tapi banyak yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Terus lulusan dari perguruan tingginya memang meningkat setiap tahun, terutama dari swasta. Di Arab Saudi fokus pada kualitas, banyak lulusan luar negerinya. Terus isu agama dan sistem pendidikannya. Ideologi negara di Indonesia tentunya Pancasila, terus multikultural dan toleran. Di Arab Saudi Islam sebagai dasar negara ideologinya. Terus kebijakan pendidikannya di Indonesia itu mengakomodasi seluruh agama. Jadi misalkan di suatu sekolah itu ada anak yang agamanya Islam, maka disediakan agama Islam. Pendidikannya khusus agama Islam. Jika ada yang Kristen, maka pembelajarannya dikasih khusus Kristen, dan itu bersumber dari gereja mereka secara resmi. Jadi sangat diakomodir di Indonesia itu, dan toleran, ya, hidup berdampingan. Di Arab Saudi berbasis Islam Sunni. Emang Arab Saudi ini menekankan kepada Islam, nilai Islamnya sangat tinggi. Dan yang terakhir yang ingin kita bandingkan adalah ranking PISA. Aspek penilaiannya yaitu adalah matematika, membaca, sains, peringkat. Indonesia nilai matematikanya 354, sedangkan Saudi 389, lebih besar Saudi. Tingkat membaca Indonesia 358, Arab Saudi 383. Arab Saudi juga lebih tinggi. Dari sains, Indonesia 398, Arab Saudi 390. Indonesia lebih tinggi ya poinnya. Nah, peringkatnya Indonesia 68 dari 81, dan Arab Saudi 64, sedikit lebih tinggi dari kita, dari 81. Nah, itulah teman-teman perbedaan sistem pendidikan di negara kita Indonesia dan juga Arab Saudi. Mudah-mudahan ada istifadah, maksudnya ada manfaat yang bisa teman-teman bawa atau ambil dari apa yang saya sampaikan. Tutup saja doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.